Ya, selamat malam, sejawat Drupa, ketemu lagi ya. Nah, malam ini saya selesai praktek. Ya, untuk malam ini pembahasan kita seperti janji kita untuk dijadwal tentang alasan kenapa bisnis di bidang kesehatan itu begitu menjanjikan ya. Istilahnya berarti kan kalau menjanjikan itu kan terkait dengan peluang dan juga keuntungan ya, terutama biasanya keuntungan finansial. Dan finansialnya apa, kalau yang keuntungan yang lain di melebihi keuntungan finansial kemarin sudah kita bahas di uh, materi sebelumnya. Sekarang mungkin kita lebih spesifik nih, nggak masalah kan, kita juga harus apa adanya, kita harus bilang bahwa memang bisnis di bidang kesehatan atau entrepreneurship di bidang kesehatan ini tetap mempunyai peluang finansial yang jauh lebih besar dibandingkan kalau kita hanya menggantungkan pada penghasilan kita di tempat layanan kesehatan ya. Kita harus punya pegangan lain selain penghasilan kita di tempat layanan kesehatan, pekerjaan kita di tempat layanan kesehatan. Sambil kerja boleh-boleh saja ya. Dulu saya mengawali untuk klinik vaksin Raisa itu juga saya masih kerja di beberapa rumah sakit swasta. Kan ada rumah sakit swasta yang besar juga, tapi ada memang waktu itu rumah sakit swasta yang cukup besar karena terlalu jadwalnya padat sekali sehingga mengganggu kegiatan wirausaha saya sempat terus langsung resign setelah baru 3 bulan langsung saya resign ya, karena uh, justru mengganggu kegiatan utama saya itu wirausaha. Jadi intinya wirausaha saya tetap bagi saya yang utama. Tetap pekerjaan di tempat lain itu juga penting karena nanti untuk mendapatkan koneksi dan segala macam. Sebagai contoh, koneksi itu maksudnya seperti apa ya? Koneksi bisa berupa koneksi pemangku kebijakan atau koneksi, bahkan langsung koneksi ke customer atau pasien kita. Sebagai contoh, kalau dulu saya di klinik vaksin Raisa, waktu sebelum sekolah spesialis, saya kan kerja di salah satu rumah sakit swasta di Jogja. Di sana ada anak-anak dari akademi kebidanan, akademi keperawatan yang kadang saya menawarkan ke mereka untuk sosialisasi gratis terkait penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh vaksinasi. Jadi saya murni hanya sebatas ingin melakukan edukasi dan segala macam, meskipun pada akhirnya banyak dari mereka yang akhirnya mau melakukan vaksinasi, terutama vaksinasi hepatitis B waktu itu. Sehingga waktu itu memang lebih dari separuh kampus kesehatan di Jogja sempat dipegang oleh klinik vaksin Raisa untuk layanan vaksinasi hepatitis B-nya. Padahal klinik vaksin Raisa waktu itu cuma ya hanya klinik kecil ya, dibandingkan rumah sakit atau klinik-klinik yang sudah ada sebelumnya. Kami jauh lah, masih awal pemula, masih kecil, tapi proyek kami hampir separuh kampus-kampus kesehatan. Dan waktu itu memang saya tidak punya koneksi yang cukup besar, apalagi misal dari atasan atau rektor, dekan dan segala macam tidak ada. Jadi saya mainnya memang dari bawah untuk melakukan sosialisasi itu salah satu contoh yang saya sebut sebagai koneksi lainnya ya tadi, misal kemudian ada kenalan di bagian perizinan, kemudian ada kenalan seorang tenaga farmasi, misalnya ada seorang dokter, ada kenalan tenaga farmasi di rumah sakit tempat Anda bekerja, Anda bisa konsultasi terkait obat, terkait apa yang mungkin bisa Anda sediakan di tempat layanan Anda juga yang belum disediakan di rumah sakit tempat Anda bekerja. Itu kemudian ya kita balik lagi, apa sih kenapa dikatakan begitu menjanjikan, terlebih kalau mau digarap sendiri oleh tenaga kesehatan. Itu terutama banyak pihak yang masih takut untuk masuk ke ranah industri kesehatan, terutama yang skala kecil menengah ya. Kalau skala besar mungkin mereka cukup kuat koneksi di atas ya, mereka mungkin mudah untuk terkait masalah perizinan dan segala macam. Tapi kalau yang skala UMKM kecil menengah itu masih banyak ketakutan karena biasanya ya terutama masalah legalitas ya, kemudian masalah yang terkait dengan SDM-nya biasanya kan kadang harus khusus nih, misal harus dokter kan juga
carinya kadang tidak begitu mudah, apalagi bukan sesama dokter mungkin akan lebih susah, atau tenaga farmasi nyarinya juga lebih susah lagi ya. Sehingga Anda yang di dunia kesehatan itu mempunyai peluang besar untuk bisa membuka bisnis di bidang kesehatan itu jauh lebih mudah sebenarnya dibandingkan yang non kesehatan, dan Anda bisa main di skala kecil hingga menengah. Contohnya apa kecil menengah itu mungkin nanti di sesi-sesi yang berikutnya ya. Kemudian apa sih yang jadi keunggulan atau kenapa bisnis atau UMKM di sektor wirausaha di bidang kesehatan ini cukup menjanjikan, terutama bagi tenaga kesehatan, yaitu ketika tahu bahwa marginnya cukup besar, apalagi Anda yang bergerak di bidang layanan jasa. Layanan jasa itu kita tahu marginnya cukup besar, meskipun kita tahu juga mungkin nanti berimbas juga di pajak. Tapi kan kita semakin menekuninya semakin marginnya menjadi lebih besar, dan Anda tahu lah maksudnya nanti bagaimana sih pelaporan keuangannya, bagaimana yang tetap memenuhi standar pelaporan pajak tapi tidak memberatkan Anda, itu nanti semakin tahu. Atau mungkin Anda bisa mempekerjakan bagian keuangan yang mana nanti Anda sudah terima beres saja. Jadi jangan terlalu dihabiskan waktu untuk fokus di bidang yang sebenarnya tidak Anda kuasai. Meskipun di awal mungkin tidak masalah karena mungkin modalnya masih cukup minim untuk meng-hire seorang tenaga keuangan profesional, ya Anda bisa dilakukan sendiri. Tapi nanti semakin jalan, semakin tempat usaha Anda berkembang, Anda harus berpikir bahwa Anda harus punya tenaga keuangan sendiri. Kemudian seperti kita tahu bahwa bisnis kesehatan ini selalu dibutuhkan. Ya, kesehatan itu seperti sesuatu yang menempel di badan kita. Jadi mau tidak mau ini selalu dibutuhkan, bahkan lebih menempel dibandingkan pakaian kita. Ya, jika pakaian saja orang rela mengeluarkan dana untuk itu, customer rela untuk mengeluarkan dana untuk itu, sama halnya juga dengan kesehatan. Terlebih ketika setelah pandemi ini. Setelah pandemi banyak orang yang akhirnya lebih melek lagi terkait kesehatan. Dan kebetulan juga generasi Z itu adalah orang-orang yang lebih care terhadap kesehatan, terhadap olahraga, terkait masalah jenis makanan. Ya, justru generasi Z itu malah lebih care dibandingkan generasi sebelumnya, generasi milenial, termasuk generasi saya ini masih yang belum terlalu care sebenarnya terkait masalah kesehatan. Tapi akhir-akhir ini mereka mulai peduli yang terkait masalah lingkungan, masalah kesehatan dan segala macamnya. Mulai back to work dan segala macam itu diingatkan lagi oleh kondisi pandemi ini, sehingga pandemi bukan justru malah mematikan bisnis di bidang kesehatan, justru malah semakin meningkatkan awareness masyarakat terkait masalah kesehatan. Apakah ada yang bisnisnya kemudian kolaps di bidang kesehatan karena pandemi? Ya, sangat-sangat sedikit. Beda halnya dengan F&B dan mungkin yang bisnis lain yang meskipun sama-sama offline, katakanlah sama-sama offline, yang satu klinik, satu restoran, bisnis kesehatan tetap jalan, bahkan justru lebih berkembang. Ya, bahkan dulu di klinik saya, di klinik vaksin, yang klinik vaksin Raisa itu saat pandemi memang di awal kunjungan sangat-sangat berkurang drastis, karena memang kalau dulu terkenalnya kalau vaksin ya harus di tempat layanan ya. Tapi bagaimana kita terus putar otak dan segala macam, akhirnya kami menemukan formula bahwa ada hal yang bisa kita lakukan, yaitu salah satunya adalah layanan vaksinasi di rumah. Kebetulan kontak customer kami sudah cukup banyak, akhirnya kami memanfaatkan itu, dan alhasil justru pendapatan kami meningkat tajam karena adanya layanan vaksinasi di rumah, yang mana itu juga membantu pasien yang takut keluar rumah, pasien yang takut untuk memeriksakan diri, akhirnya mau tidak mau memanfaatkan layanan vaksin di rumah. Ya, selain strategi ya pasti ada campur tangan Tuhan dalam setiap rezeki kita ya. Mungkin saya juga dibukakan
ide waktu itu juga seperti itu. Artinya ya balik lagi bahwa kemampuan spiritual, kecerdasan spiritual itu juga harus berperan di sini ya. Jangan hanya fokus masalah kecerdasan intelijensi, strategi marketing, pakai promo, pakai apa, tapi kalau nggak pernah memanfaatkan kecerdasan spiritual, nggak pernah bersedekah, nggak pernah infak dan segala macam, ya lebih susah ya. Jadi sedekah, infak dan segala macam itu bukan hanya untuk muslim ya, semua ya. Pebisnis besar itu pasti mereka punya saluran-saluran untuk memberikan keuntungan mereka ke entah itu yayasan, panti dan segala macam. Selalu ada seperti itu, bisa di track. Tidak mungkin tidak ada. Bahkan skala perusahaan besar pun pasti punya namanya CSR ya, dana-dana CSR untuk social responsibility. Nah itu Anda juga wajib seperti itu. Kemudian ya tadi mungkin salah satu contohnya yang tadi ya, vaksin. Orang yang dulunya tidak tahu vaksin, setelah pandemi tahu namanya vaksin, mungkin vaksin dewasa terutama ya. Dulu tahunya vaksin ya untuk anak-anak terus ya, untuk bayi terus, tapi dengan adanya vaksin COVID, orang mulai sadar, oh ada ya vaksin untuk dewasa gitu. Yang anak-anak muda yang dulu juga tahunya vaksin hanya untuk bayi, sekarang mulai tahu vaksin ada untuk dewasa. Meskipun tempat kami tidak melayani untuk vaksinasi COVID, tapi itu juga berimbas. Pasti terus kedepannya juga akan bertanya, oh ada juga ya vaksin lainnya selain COVID, misal vaksin influenza, vaksin yang lainnya yang untuk dewasa. Akhirnya mereka mulai care, mulai cari info, oh ada yang seperti ini. Kalau saya bisa mencegah COVID, berarti saya juga bisa mencegah penyakit lainnya dengan vaksin ya, kayak influenza, tifoid, kemudian hepatitis dan segala macamnya. Jadi mulai melek seperti itu. Kemudian sektor kesehatan yang lainnya terkait masalah olahraga. Nah, makin banyak orang yang bersepeda, makin banyak orang yang memperhatikan kaitan dengan olahraga, terutama yang luar ruangan. Nah itu potensi-potensi seperti itu sebenarnya bisa digunakan untuk apa ya, misal nanti kalau Anda lihat di materi Dopa, salah satunya adalah yang diisi oleh Mas Asep itu, yang punya bebascedera.id. Itu beliau seorang fisioterapis yang mana fokus bisnisnya adalah di sport atau rehabilitasi olahraga. Jadi bagi teman-teman yang sering sekali berolahraga, kram otot dan segala macam, itu bisa melakukan layanan di itu tempat Mas Asep di bebascedera.id. Nanti bisa dilihat ya di Dopa, apa sih bebascedera.id, siapa sih Mas Asep. Beliau ini juga sebagai fisioterapis olahraga, tim kesehatan olahraga, timnas. Nanti bisa dilihat. Kalau mau buka yang seperti itu, nanti sudah ada hitungannya juga dari Mas Asep. Beliau di materi Dopanya, di materi seminar, webinar, e-course-nya Dopa, itu sudah ngitung ini untuk kebutuhan 1 tahun berapa, 2 tahun berapa. Kalau mau buka butuhnya berapa ratus juta atau M gitu ya, sudah ada di situ. Kemudian sektor lain, kalau sudah mulai paham masalah kesehatan, pasti selain olahraga salah satunya adalah tentang makanan, diet sehat. Nah diet sehat ini, kalau Anda mau belajar dan mau mengembangkan usaha di bidang diet sehat, Anda bisa nonton atau ikut kelasnya, e-course-nya Bu Ayu ya di Dopa juga. Nanti bisnis catering diet sehat lah, nanti coba lihat. Itu juga ada hitungannya. Kalau mau buka ini cenderung modalnya jauh lebih murah dibandingkan kalau yang tadi buka tentang studio untuk rehab medik tadi. Silakan kalau mau ikut e-course-nya. Tidak selalu ikut e-course tuh harus selalu nanti mau buka dari nol nih, enggak selalu. Mungkin Anda punya dana, Anda tinggal join sama Bu Ayu, Anda sebagai investor, Anda buka di cabang di kota Anda, itu juga bisa ya. Jadi kita hubungkan antara mentor dan juga murid atau investor ini. Kemudian mulai berkembang yang lain tentang edukasi kesehatan. Nah mulai banyak nih influencer kesehatan atau health educator.
ketika sudah mulai banyak seperti itu dan Anda tidak tahu tekniknya, tidak tahu bagaimana membangun personal brandingnya untuk diri Anda di sosial media, ya Anda akan tenggelam dengan health influencer lainnya. Nah, makanya di Dopa juga ada, salah satunya adalah materi yang diisi oleh Dr. Muslim Kasim, spesialis THT juga sama seperti saya. Beliau karena memang aktif di sosial media, beliau ada riset-riset pribadi yang mungkin tidak ada di share di tempat lain, beliau share di e-course-nya Dopa. Di gimana sih strateginya, gimana sih memahami algoritmanya Instagram, Reels-nya dan segala macam. Gitu ya. Mungkin mau joinan bikin production house atau apa yang mempekerjakan influencer baru bisa juga ya. Jadi jangan dibayangkan bisnis itu harus ada produk fisiknya. Health influencer ini juga sebagai salah satu prospek yang bisa digarap ya. Anda bisa bikin sebuah agensi yang menerbitkan beberapa influencer, kerjasama dengan dokter Muslim itu juga bisa gitu. Kemudian yang berikutnya, kenapa bisnis bidang kesehatan ini menjanjikan, ada satu lagi, yaitu karena variasinya sangat banyak. Kalau mau lihat variasinya ya secara segmen, bisa langsung masuk ke websitenya Dopa, itu akan kelihatan semua. Oh, ternyata bisnis bidang kesehatan itu nggak melulu masalah klinik ya, ternyata ada banyak sekali, dan masing-masing tenaga kesehatan itu biasanya punya kekhususan, punya bisnis yang biasanya sudah seperti melekat lah ke mereka. Misal katakanlah baby spa, biasanya kan melekatnya melekatnya kan ke bidan. Kemudian rawat luka, melekatnya kan biasanya ke perawat. Kemudian apa lagi yang lain? Klinik vaksin, biasanya melekatnya ke dokter ya. Nah, itu nanti Anda bisa lihat di materinya, kita udah cukup banyak dan masih ada yang beberapa on progress ya, mohon ditunggu. Anda yang mungkin bukan seorang tenaga kesehatan tapi ingin menjadi seorang investor bisnis di bidang kesehatan, bisa mungkin kalau mau yang aman-aman dulu ya, mungkin yang itu tadi diet catering sehat atau bikin agensi untuk health educator, itu bisa. Nah, dengan adanya variasi ini, variasi dari segi segmen, belum lagi kalau kita bicara variasi dari segi teknik maupun sarana prasarana ya. Teknik, mungkin teknik hitan di klinik A seperti apa, B seperti apa, C seperti apa, yang mana value-nya pasti akan berbeda-beda. Artinya tidak perlu harus saling istilahnya bersaing harga, jadi murah-murahan itu nggak perlu. Kalau di bidang kesehatan kita enaknya bahwa variasi teknik atau peralatan yang digunakan pun nanti bisa untuk meningkatkan value masing-masing tempat layanan kesehatan. Jadi Anda tidak perlu khawatir, masih banyak unique value yang bisa Anda garap, dan tidak perlu harus unik. Artinya juga kita harus lihat bisnisnya bisnis apa sih. Kalau memang bisnisnya tidak perlu sesuatu yang unik, ya tidak perlu Anda harus memaksakan harus dibikin gimmick-gimmick yang jadi terlihat unik ya, nggak perlu. Kalau memang itu sangat dibutuhkan dan memang permintaannya banyak dan penawarannya masih cukup sedikit, ya tidak perlu sesuatu yang terlalu unik. Sebagai contoh ya, salah satu klinik saya ini yang klinik THT ya, jadi bukan yang klinik vaksin, yang klinik THT ini layanannya sempat di awal saya coba bikin yang unik dengan layanan yang istilahnya dengan peralatan yang mungkin tidak ada di klinik lain dan segala macam. Justru malah tidak laku layanan tersebut. Untuk layanan-layanan yang sifatnya gimmick tadi, yang sifatnya tambahan tadi, justru tidak laku karena mungkin masyarakat juga belum siap. Mungkin masih perlu edukasi pasar, yang mana kalau mengedukasi pasar itu butuh effort. Kadang sudah kita effort, yang dapat pasarnya orang-orang yang sudah di belakang kita ya. Sebagai contoh dulu kalau klinik vaksin di Jogja ini kan, klinik vaksin Raisa itu di Jogja ya, mungkin yang belum tahu, klinik vaksinasi Raisa itu di Jogja. Waktu itu belum ada satupun klinik yang fokus hanya masalah vaksinasi dengan konsep vaksinasi yang di Jogja ya. Kalau di Jakarta mungkin waktu itu sudah ada. Nah, itu effort yang saya lakukan ya cukup besar. Artinya saya harus mengedukasi pasar tentang vaksin dewasa, tentang ini loh ada yang klinik memang khusus vaksin, sehingga
Anda tidak perlu mengantri terlalu banyak, atau mungkin tidak perlu mengantri bareng sama anak-anak yang sakit dan segala macam untuk yang vaksin bayi ya. Nah itu butuh effortnya besar, sehingga ya istilahnya akhirnya malah balik modalnya lebih lama. Beda dengan saya yang di tempat baru ini, orang taunya dokter THT ya bisa A, B, C, itu aja. Jadi saya sekarang udah fokusnya yang memang sudah diketahui masyarakat. Dokter THT itu yang sering dicari apa sih? Ya udah itu aja, saya nggak perlu sesuatu yang unik. Yang penting saya mudah ditemukan. Mudah ditemukan itu tidak harus saya harus di pinggir jalan ya. Tidak harus, meskipun sekarang juga di pinggir jalan, tapi kebanyakan yang datang ke sini bukan karena karena kami di pinggir jalan, bukan karena sering lihat di pinggir jalan dan sebagainya. Ternyata bukan dari itu, meskipun kami sudah di pinggir jalan. Beda dengan klinik vaksin kami yang agak masuk gang. Justru ada cara lain dibanding hanya menyewa tempat di pinggir jalan. Ada sesuatu yang lebih mudah dikerjakan, tapi tidak akan saya bahas di sini ya. Mungkin kalau mau pembahasan lebih lanjut di materi-materi lain, dan mungkin beberapa ada di materi Ikosdopa, materi bonus Ikosdopa. Kalau mau tahu tentang apa itu brand positioning dan segala macam, dan kaitan 4P, biasanya ada 4P, ada 5P yang teori marketing lama ya, price, position, price, place, people, dan segala macam itu. Mungkin sudah banyak yang tahu. Oke, jadi prospeknya cukup besar ya. Prospeknya cukup besar jika Anda mau menggarap bisnis di bidang kesehatan. Yang takut tentang masalah legalitas dan segala macam, ya cari sektor-sektor yang mungkin bisa sedikit legalitasnya itu bisa agak di belakang sedikit lah. Maksudnya bukan berarti kita melakukan tindakan ilegal, bukan ya. Kadang karena prosesnya itu begitu panjang, kadang mau tidak mau kita pengurusan sambil memulai usaha kecil-kecilan. Seperti apotek terus sekarang juga sudah mulai bisa ya, sambil mulai mengurus perizinan, meskipun izin apotek belum keluar, sudah bisa untuk menjual obat-obat yang sifatnya bebas memang ya, memang obat-obat warung, belum yang obat yang harus pakai resep, itu sudah bisa. Dan mungkin alkesnya juga bisa dijual di apotek juga. Oke. Jadi jangan terlalu takut dengan masalah legalitas ya, legalitas sambil jalan ya. Yang penting niatan kita memang mau memenuhi legalitas tersebut. Kalau kata dokter Imam ya, itu yang penting maaf dan ada yang bisa dibantu. Nah, katanya seperti itu. Karena beliau sendiri juga yang di bisnisnya toko alat kesehatan itu dulu di awal mungkin nggak langsung legalitasnya lengkap, enggak. Ya, mungkin ya sambil iseng jualan alkes 1212, masa ya harus nunggu sampai legalitasnya lengkapan juga, nanti modalnya lama baliknya, dan padahal butuh biaya untuk operasional. Akhirnya beliau mulai dulu, meskipun sudah ada permohonan untuk mengajukan perizinan, tapi meskipun belum goal, tapi beliau udah mulai. Nah, misal nanti didatangi dari pihak dinas dan segala macam, ya kalau kata beliau ya 2 kata utama ya, maaf, ada yang bisa dibantu, maaf, kira-kira bisa dibantu tidak, ya 2 itu. Jadi misal didatangi, ini gimana kok izinnya belum, kok sudah mulai, nggih, maaf ini jadi ini, kira-kira ada yang bisa dibantu, kira-kira bisa dibantu. Nah, itu katanya dokter Imam seperti itu ya. Itu sebenarnya mungkin banyak yang seperti itu ya, cuma saya tak ngambil contoh dokter Imam aja ya. Kemudian baik lagi ya, jadi potensi cukup banyak, Anda tidak perlu khawatir. Nah, ini yang saya sebut adalah yang skalanya menengah ke bawah ya, jadi bukan yang skala besar, bukan skala seperti rumah sakit ya. Kalau rumah sakit biasanya lebih banyak pemain-pemainnya justru di luar tenaga kesehatan, karena tahu prospeknya besar, kemudian legalitasnya sangat susah. Artinya kalau tidak ada koneksi di atas ya memang cenderung lebih susah, akhirnya persaingannya lebih sedikit. Nah, saya bilang yang skala menengah ke bawah agar UMKM di bidang kesehatan ini juga bisa digarap gitu.
ya. Jadi banyak sekali yang bisa Anda kerjakan. Kalau mau lihat contohnya, Anda bisa ikut di e-course-nya Dupa. Jenis bisnisnya banyak. Kalau mau yang modalnya paling minimal mungkin ini ya, health educator, edukasi kesehatan. Nah, health educator ini atau influencer kesehatan ya sering orang nyebutnya. Cuma kalau dokter muslim nggak mau disebut influencer, namanya health educator saja. Di potensi health educator ini jangan dibayangkan Anda terkait hanya masalah misal kayak AdSense-nya atau dapat royalti dari iklan dan segala macam, bukan seperti itu ya. Tapi lebih kepada nantinya jaringannya. Ketika Anda sudah dikenal, Anda membangun personal branding yang baik, Anda akan lebih sering misal diundang di acara A, B, C dan segala macam. Jadi jika Anda dokter yang mungkin masih punya atau tenaga kesehatan masih punya banyak waktu, itu bisa belajar health educator itu ya. Jadi nanti Anda bisa diundang di acara A, B, C dan D, di mana di setiap acara itu pasti akan menambah koneksi, menambah kepercayaan Anda. Kemudian Anda juga akan lebih mudah dikenal, Anda mudah ketika nantinya akan melaunching produk sendiri juga. Itu salah satunya yang harus dipikirkan. Jadi jangan dibayangkan hanya dari endorse-endorsean itu ya. Endorse mungkin tidak seberapa, apalagi kalau Anda bukan artis besar ya, mungkin mungkin masih lebih besar pendapatan Anda di tempat layanan kesehatan. Cuma yang Anda dapatkan adalah itu tadi, diundang di acara A, B, C dan segala macam. Belum lagi diajak collab konten yang mungkin dengan orang-orang ternama meningkatkan citra Anda. Itu kalau mau ranahnya ke sana. Itu. Jadi memang di sana engagement kemudian follower itu terbilang cukup penting ya, karena produknya bukan produk fisik, bukan produk layanan kesehatan. Beda ketika hanya Anda seorang yang sedang mengupayakan agar lebih banyak orang datang ke tempat layanan Anda. Anda mungkin goalnya bukan engagement, bukan follower, bukan like dan segala macam, bukan itu. Goalnya Anda hanya orang tahu bahwa tempat Anda memang ada, tempat layanan Anda ada dan terlihat profesional. Itu saja sudah sangat mencukupi sebenarnya kalau Anda membangun brand tempat layanan kesehatan Anda. Tidak perlu harus followernya banyak, terus banyak yang komentar dan segala macam. Tidak perlu juga sebenarnya. Kadang tidak ada korelasinya antara follower dan engagement di media sosial dan engagement di dunia atau di tempat layanan Anda. Itu nanti biasanya tidak terlalu terkait. Bisa jadi Anda follower Anda atau follower tempat layanan Anda membludak, tapi tempat layanan Anda ya segitu-segitu aja pasiennya. Ya bisa aja ya. Jadi mungkin kayak kemarin saya sempat share salah satu captionnya dari Haryanto Chung itu yang tentang misal kita menggunakan produk apa sih yang sehari-hari, katakanlah saya nyebut merek ya, Pepsodent lah. Anda menggunakan tiap hari sikat gigi pakai Pepsodent. Tapi kira-kira selama ini Anda follow nggak akunnya Pepsodent? Misal Pepsodent punya Instagram, pertama Anda follow nggak? Kemudian kira-kira perlu juga nggak untuk follow? Kan nggak juga ya. Artinya sesuatu yang memang sudah dibutuhkan itu tidak perlu Anda membangun engagement yang terlalu berlebihan di media sosial. Jadi yang butuh engagement itu yang memang arahnya adalah itu tadi, membangun personal branding itu memang butuh. Jadi harus punya goalnya beda-beda, Mas. Jadi bermain media sosial pun sama-sama menggunakan platform yang sama, tapi strateginya berbeda. Nggak usah membandingkan dengan tempat layanan lain. Sama-sama bisnisnya tentang kesehatan ini, tapi kok ya followernya aktif banget, komentar ya dia tidak perlu ya. Yang penting tempat layanan Anda ramai, itu kan cukup ya. Itu salah satunya. Kemudian apa lagi ya yang belum
untuk yang bisnis mungkin yang modalnya lebih kecil berikutnya setelah Health Educator ada namanya diet catering sehat. Nah, diet catering sehat itu nanti bisa ikut e-course-nya Bu Ayu. Tadi saya bilang kalau di hitungannya beliau itu bahkan dengan modal awal sekitar 3-8 juta itu udah bisa mulai. Atau mau pakai strategi beliau dulu waktu di awal dengan membuka sistem pre-order itu juga bisa. Ya, tergantung disesuaikan juga dengan kapabilitas Anda saat ini, modalnya sebesar apa dan mau alokasi modalnya seperti apa. Mungkin mau sistem pre-order tapi nanti masih punya modal banyak di belakang hanya untuk marketing juga bisa. Jadi harus disesuaikan, punya strategi masing-masing, dan bisa jadi strategi yang sering keluar di internet, di sosial media dan segala macam itu belum tentu tepat untuk Anda. Itulah kenapa kita mempertemukan Anda dengan para mentor ini, karena bisa jadi strategi beliau ini memang yang lebih teruji di segmen mereka ya. Artinya misal saya pengen buka diet catering sehat, meskipun selama ini saya istilahnya mungkin saya hebat di marketingnya di klinik saya, belum tentu ketika saya menggarap sesuatu segmen yang baru saya tetap bagus, ya enggak juga. Karena saya tidak tahu medan perangnya, tidak tahu senjata yang harus saya gunakan apa, terlebih saya bukan orang yang terbiasa menggunakan senjata tersebut, istilahnya seperti itu ya. Jadi mau tidak mau harus belajar dari yang sudah berpengalaman, bukan yang hanya tahu teorinya saja ya. Banyak di luar sana yang kalau ngomong teori bisa A sampai Z ya, tapi kalau disuruh buka sendiri mikir-mikir banyak ya. Itu banyak coach-coach, bahkan coach-coach besar itu juga banyak seperti itu. Nah, ini kita adakan mentor, dan mentornya memang orang yang di bidang tersebut. Jadi mentornya bukan cuma saya, jangan dibayangkan nanti di Dopa itu mentornya cuma saya, enggak, mentornya sesuai bidangnya. Kalau saya hanya mengisi di bidang yang dulu pernah saya kerjakan, yaitu klinik vaksinasi. Saya cuma berbagi pengalaman tentang gimana mulai klinik vaksinasi dan segala macam gitu. Di samping nanti masih bisa konsultasi di grup kalau mau bikin sendiri gimana, apa yang kalau ada kendala ini harus saya apakan dan segala macam, itu nanti di grup masing-masing. Oke, ini jam berapa? 8.38 ya. Kita lanjut apa ya? Kira-kira ya, misal ada pertanyaan silakan ya. Silakan, kalau atau pengen collab di sini sekarang juga boleh ya, pengen berbagi cerita, misal punya bisnis apa, atau mungkin tadi yang saya sampaikan banyak yang dianggap kurang pas, mungkin bisa nih sharing-sharing juga di sini. Mungkin saya sapa satu-satu ya sambil. Nah, ini sudah ada siapa aja dari tadi ya. Ada Firman Nadix, kemudian ada Kemal Pasak ya, selamat datang. Ada Gina Aulia, ada Hernanda Fata, ada Om Raffi, ada Mas Rodi, ini yang punya Inusa ya. Kalau yang sering pakai produk-produknya Inusa mesti tahu ini Mas Rodi ya. Kemudian ada Arman Kul ya. Kemudian ada B Muktiasmara. Kemudian di sini juga ada Risnita Fahra, ada Dr. Gi Maesa. Ini beliau ke depan yang mungkin akan ngisi di materi e-course Dopa yang tentang klinik gigi ya. Nah, beliau jagonya untuk yang bisnis klinik gigi. Saya kalau mau menjelaskan juga tidak tahu ya. Nah, nanti ikut e-course-nya beliau, ini sedang persiapan beliau. Kemudian ada Dr. Gustaviansa sama Sinar Mata Dr. Yos. Selamat datang semua. Nah, ini saya dada semua ini. Dada. Oke, sambil nunggu. Tapi kalau tidak ada pertanyaan tidak apa-apa ya. Ini bukan acara kuliah Zoom meeting yang harus ada pertanyaan. Ini saya juga sedang dalam rangka latihan bicara sendiri ya. Biasanya ngisi untuk
materi ke siswa, sekarang ngisi sendiri ya. Oke, sudah di dada-dada semua ya, semoga nggak ada yang terlewat. Oke, jadi nanti kita rencana di Dopa ini sambil menunggu mentor-mentor untuk join ke kita untuk ikut ngisi G-Live ya, biar nggak bosen ya. Saya cuma band pembuka aja. Sekali lagi saya mengingatkan, yang saya lakukan beberapa hari ini hanyalah pembuka saja. Nanti sambil menunggu mentor-mentor siap untuk kami ajak IG Live bersama nih, cerita pengalaman mereka yang mungkin sebagian besar sudah dikeluarkan di e-course beliau. Mungkin ada 1-2 yang mau disampaikan juga di sini, atau mau ada yang ngobrol langsung nih di G-Live, itu juga bisa. Jadi saya hanya band pembuka saja. Band utamanya nanti ya bulan Oktober insya Allah. Mohon doanya, semoga produk-produk Dopa sudah kelar semua sehingga kami lebih fokus lagi untuk yang interaksi di media sosial. Jadi Dopa itu nanti kita ada dua akun Instagram ya. Yang satu yang ini Dopa_Indonesia, yang satu Dopa.daily. Kalau Dopa_Indonesia ini lebih kepada produk-produknya Dopa. Jadi kalau mau lihat jenis-jenis produknya Dopa itu apa, yang Dopa_Indonesia ini. Kalau yang daily.dopa itu biasanya lebih ke arah teori-teori bisnisnya. Silakan kalau mau follow juga. Biasanya kita kaitkan juga dengan teori healthpreneurship, jadi teori bisnis yang sudah ada di luar sana kita combine dengan healthpreneurship, karena sifat bisnis di bidang kesehatan sedikit berbeda sehingga, dan belum ada yang mengakomodir dengan cukup runtut. Biasanya yang sudah banyak yang saya tahu adalah biasanya klinik kecantikan sama klinik hitan ya, yang memang sudah banyak di luar sana. Tapi kalau yang lainnya seperti bisnis yang tadi saya sebutkan, bisnis catering sehat, nah catering sehat itu saya belum ketemu ya e-course-nya. Kalau ada saya juga mau ikut juga nih, nah sudah biar tahu nih, oh di luar sana juga ada e-course seperti ini, tapi saya belum ketemu. Kemudian e-course lain yang nggak ada di luar sana kayak ya mungkin klinik vaksin ini sebenarnya belum ada versi e-course-nya juga ya. Jadi sebenarnya materi-materi kami yang kami sajikan di e-course Dopa ini sebenarnya materi-materi mahal ya. Cuma karena demi kami mendukung kegiatan healthpreneurship, itu kami rela meluangkan waktu dan menurunkan biaya agar lebih banyak lagi yang terbuka tentang healthpreneurship. Harapannya apa? Harapannya ya ketika dunia healthpreneurship meningkat, ya nanti biaya ke layanan kesehatan terutama sektor swasta yang tidak ditanggung jaminan itu juga value-nya akan naik. Value-nya naik ya otomatis margin dari layanan juga insya Allah juga bisa terangkat. Jadi banyak tenaga kesehatan yang mau berwirausaha akan lebih sejahtera lagi. Harapannya seperti itu. Jadi saya tidak takut, istilahnya kami tidak takut bersaing ya. Istilahnya kayak di Jogja misal klinik vaksin Raisa itu saya beberapa kali ngisi untuk agar ada yang mau buka. Dulu awalnya klinik Raisa itu bolak-balik saya menawarkan ke beberapa dokter yang mau untuk membuka layanan vaksin nih. Biasanya saya nawarkan cuma-cuma kalau mau buka nanti silakan kita diskusi kapan, nanti tak ajari A sampai Z-nya dengan pengalaman yang saya punya. Tapi justru rata-rata yang seperti itu tidak ada actionnya, akhirnya cuma sebatas tahu saja tapi tidak ada tindak lanjut untuk bikin klinik vaksin. Padahal saya sudah mengajarkan, dan ya itu kadang ya agak kecewanya kita udah meluangkan waktu tapi ternyata tidak ada actionnya, kan ya percuma. Jadi bukan kaitannya masalah finansialnya, saya kalau mau berbagi ya berbagi aja ya. Nah dengan hal seperti itu akhirnya saya bikin pelatihan yang berbayar. Pelatihan berbayar ini ya nggak murah ya, bahkan ya, terakhir tuh kami buka di harga
di biaya 16 juta ya untuk pelatihan klinik vaksinasi. Bayangkan pelatihan seharga belasan juta, kemudian saya turunkan menjadi berapa ratus ribu saja ya di e-course-nya Dopa. Itu ya, itu pun hanya paling untuk nutup biaya operasional saja ya. Itu karena benar-benar kami ingin mendorong sektor kesehatan, karena saya sendiri tidak punya power untuk merubah arah angin istilahnya. Saya bukan politisi, saya bukan orang yang aktif di pemerintahan. Nah, akhirnya yang bisa saya kerjakan adalah bagaimana merubah arah layar. Nah, ini kembali lagi yang seperti slide-nya Dr. Imam di course-nya beliau. Ketika kita tidak bisa merubah arah angin, ya kita merubah arah layar. Ya, saya mengajak teman-teman agar bisa bersama-sama merubah arah layar ini ketika arah angin tidak mendukung sektor kita. Biarkan nantinya misal arah angin berubah lagi, kita sudah siap beradaptasi untuk berubah arah layar lagi. Begitu kurang lebihnya. Oke, jam berapa ini? 8.47 ya. Jadi buat teman-teman yang masih punya banyak waktu luang, saya sarankan ditambah lah ilmu dan skillnya yang di luar dari zona nyaman Anda saat ini ya. Misal belajar lagi tentang keuangan, belajar lagi tentang marketing ya. Pokoknya kalau sehari Anda belum memaksimalkan 14 jam di kehidupan Anda dalam sehari, itu berarti masih banyak waktu luang, berarti masih ada yang kurang nih ya. Seperti saya ya, jam 7 sampai jam 4 sore saya di rumah sakit, kemudian jam 4 sampai jam 8 malam saya dipraktekkan sendiri. Kemudian lanjut kalau misal ada meeting atau misal ada IG live seperti ini, saya sempatkan waktu untuk berbagi. Itu ya, jadi belajar keuangan, belajar tentang marketing boleh, belajar tentang apa yang di luar dari zona Anda saat ini. Karena kalau Anda hanya fokus mempelajari zona Anda, ya Anda istilahnya hanya meningkatkan penghasilan Anda. Tapi kalau Anda juga belajar di luar zona yang biasanya Anda kerjakan, misal tadi tentang marketing, keuangan, bisnis dan segala macam, itu Anda sedang melipat gandakan penghasilan Anda. Ya, dibayangkan kalau meningkatkan penghasilan kan begini ya, naiknya bertahap. Tapi kalau melipat gandakan, naiknya cepat, meskipun ada fase turunnya dulu, tapi nanti akan berlipat. Oke, gitu. Ya, karena ini IG Live, saya tidak menyusun materi secara runtut, tidak ada slide dan segala macam. Apa yang kepikiran aja yang saya utarakan ya. Beda dengan e-course-nya Dopa, nanti terstruktur dan Anda lebih mudah memahami. Ini hanya pembuka saja. Barangkali ada yang mau berinteraksi dan segala macam, silakan. Kemudian ya mungkin sekian ya. Jangan lupa nanti Selasa Kamis di Dopa_Indonesia, Rabu Jumat di daily.dopa yang isi Om Raffi ya. Nanti kami bagi tugas, sedang membagi tugas. Belum nanti banyak healthpreneur mau juga bergabung untuk live bareng kita. Oke, nah, sebenarnya potensinya besar dan yang menggarap sedikit. Jarang kan Anda lihat ada bisnis sektor kesehatan ikutan event-event kayak cari pendanaan investor dan segala macam, kan jarang kan ya. Nah ya itu, kemarin seperti yang saya bilang kemarin, sebenarnya kita nggak butuh investor. Sebenarnya justru kami lebih mudah berkembang tanpa investor. Keuntungan kami juga sudah mencukupi untuk mendanai sendiri, lebih seperti itu. Dan justru adanya investor itu nanti akan memperlambat kami dan juga mengurangi jatah kami kan, lebih seperti itu ya. Tapi ya sekali lagi, kalau mau scale up yang besar-besaran dalam waktu cepat ya silakan menggunakan investor. Bukan berarti saya melarang Anda mencari investor, tapi harus punya istilahnya bisnis sapi perahnya dulu. Misalnya Anda membangun klinik A, klinik berkonsep A, ya bikin dulu satu, sukseskan itu dulu,
dan Anda misal pengen scale up di kota-kota lain dan segala macam dalam waktu cepat, ya silakan cari investor. Karena kalau tanpa investor ya memang lebih lama ya, lebih lama. Kalau Anda sudah punya sistemasi yang bagus dan pengen menduplikasi di tempat lain, silakan cari investor gitu. Nah, nanti kalau Anda yang ternyata seorang investor mau cari bisnis apa nih, bingung, ya gabung aja di materinya Dopa, di e-course-nya Dopa. Pilih aja mentornya, kemudian nanti tinggal ngelobi sendiri ya, ngobrol sendiri sama mentornya, kira-kira bisa nggak kita bikin di kota ini nih, di tempat saya belum ada nih, misal. Nanti kita joinan berapa persen kayak gitu. Kan lebih enak sebenarnya ya, daripada Anda memanfaatkan hutang bank gitu. Lebih tenang dan lebih bisa menjalin koneksi dengan tenaga kesehatan lain. Dan dengan adanya investor ini, Anda itu mendapat koneksi secara cuma-cuma ya, mendapat koneksi secara cuma-cuma. Jadi jangan dibayangkan ketika mencari investor itu hanya fokus mendapatkan keuntungan finansialnya. Lebih daripada itu, yang lebih penting adalah koneksi, dan yaitu nanti trust ya, bagian trust itu nanti akan sangat membantu. Jadi kemarin yang saya sempat menggambarkan 5T untuk 1T itu ya, ada kuadran itu, komponen trust itu juga sangat penting gitu. Oke, sekian untuk malam ini. Terima kasih yang sudah join, yang misal punya teman-teman yang belum pada join dan pengen bergabung bareng untuk mensukseskan healthpreneurship, silakan dikasih tahu. Sekarang sudah ada yang namanya Dopa ini ya, suruh follow dan segala macam. Jadi nanti kalau ada event-event kita akan infokan, atau kita bagi e-course gratisan, atau mungkin ada Zoom meeting terbatas gratisan, atau ada e-book gratisan, nanti akan kita infokan di Instagram. Saya tahu pasti akan jauh lebih sedikit ketika materi-materi kami atau materi-materi Instagram kami yang sifatnya adalah edukasi, follower kami pasti akan jauh lebih sedikit dibandingkan yang kontennya adalah yang lebih banyak gimmicknya, lebih banyak hahinya ya, itu pasti lebih banyak followernya. Tapi kami tidak masalah, karena kami tahu bahwa datanya adalah jumlah entrepreneur di Indonesia itu masih di bawah 10%. Artinya yang kami cari memang yang benar-benar berjiwa entrepreneur, bukan sekedar follower ya. Tidak masalah, karena kami memang yang goal terbesar kami adalah ingin meningkatkan atau untuk membangun ekosistem healthpreneurship. Jadi kalau yang hanya ikut kami, hanya yang giveaway itu ya, itu bukan yang kami cari sebenarnya. Kami lebih mencari the next leader-nya untuk healthpreneurship. Silakan bangun bisnis kesehatan di sekitar Anda. Tiap berapa meter nanti ada lagi, kayak Indomaret itu ya. Jadi mulai sadarkan ke masyarakat bahwa kesehatan itu lebih penting daripada daripada fashion dan segala macam. Kalau bisnis makanan terus yang kita pikirkan ya, kita justru tidak mendorong kesehatan. Kenapa ya? Kebanyakan industri F&B itu ya kita tahu bahan-bahannya bukan bahan-bahan makanan sehat ya kebanyakan. Nah, dengan banyaknya sektor kesehatan yang ikut masuk ke F&B seperti diet catering sehat, meskipun di awal mungkin pengunjungnya sedikit karena rasanya mungkin berbeda dengan yang selama ini dimakan, meskipun juga sama-sama enak ya. Tapi nanti lama-kelamaan masyarakat akan teredukasi. Ketika teredukasi, customer lebih banyak lagi, apalagi kita menyongsong generasi Z yang akan menempati posisi terbanyak untuk konsumen di Indonesia nantinya. Nah, generasi Z ini adalah orang-orang yang lebih sadar akan kesehatan dan lingkungan. Artinya sebelum mereka menjadi puncak konsumen kita sudah mempersiapkan diri. Ya, jadi bisa jadi nanti setiap berapa puluh meter sudah ada restoran dengan tema
food healthy food dan segala macam justru bisa lebih ramai nanti. Oke, jadi kita sebagai seorang entrepreneur jangan hanya melihat data ke belakang, tapi bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan. Sekian, nah ini yang belum saya sapa ya. Ada Powerpuff dan juga Nimrai Nugraha. Oke, maaf ini kita sudah mau selesai. Nanti kita adakan kapan-kapan lagi. Yang pengen join silakan. Ini saya dadah dulu ya. Dadah. Oke. Oke, sekian. Terima kasih yang sudah mau join. Kalau ada masukan silakan nanti bisa DM kami agar ke depan kami lebih baik juga. Ya, selamat malam. Sejawat Rupa, salam sehat. Sampai ketemu di acara-acara berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.